Yang gue tahu dulu lo di media ya, Betul. namanya Populer. Iya. Iya. Gimana tuh Bener, ceritanya bener. dari Populer bisa langsung banting setir ke industri pariwisata? Perbedaannya sendiri antara brand apa Piggy Joe Iya. dengan kompetitor itu seperti apa? Oke, perbedaannya Yang sekarang lagi menjadi polemik lagi Iya. nih, Bri. Jawa Tengah, Borobudur ya. nah kan? ini emang Dengan isunya tarif 750.000 per orang dan wisatawan asing mencapai $100 ya. 100 USD ya. Nah, menurut lu itu gimana sih? Sepakat atau tidak? Waduh, berat nih, berat kalau ditanya sepakat atau enggak ya. Halo Brick People, ketemu lagi dengan gue Hendrik. Saat ini kita akan membahas soal pariwisata tentunya, bukan otomotif Brick. Kali ini sekarang kita dialog. Kita akan membahas tentang yang menjadi polemik sekarang, yaitu harga tiket masuk yang ada di Borobudur mencapai 750.000 Brick. Nah, ini sudah diwakilkan atau diwacanakan oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan. Kali ini gua bersama salah satu pakar pariwisata namanya Mas Faisal. Ya. Langsung aja kita bincang-bincang dengan Mas Faisal. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Tapi mungkin bukan pakar kali ya. Bukan pakar ya kan. Apa tuh? Iya, ntar diserbu orang lagi kalau pakar. Pelaku aja sih. Pelaku industri pariwisata ya. Pelaku industri pariwisata. Yes. Benar. Nah, yang gue tahu dulu lo di media ya, Betul. namanya Populer. Iya. Iya. Gimana tuh Bener, ceritanya dari Populer bisa langsung banting setir ke industri pariwisata, Bri? Iya, jadi Oh iya, gue lupa. Di sini kita nama panggilannya Brick. Brick ya? Iya. Brick. Nama fansnya Brick People. Oke, Brick People. Mantap. Monggo Brick. Oke, iya jadi karena emang gue udah lama ya di majalah pria itu ya, di Populer gitu, dan emang karirnya dari bawah gitu ya sampai akhirnya bisa jadi pemret ya waktu itu. Tahun berapa masuk sana? Mulai dari 2005 kalau nggak salah. 2005. Iya, 2005 sampai di kayak 2020 ya kalau nggak salah 2020 ya. Iya, kurang lebih gitulah ya. 14-15 tahun. 14-an sampai 15 tahun gitu ya. Terus dan memang mungkin udah cukup lama ya gitu, bisa dibilang cukup lama, dan akhirnya ya butuh penyegaran lagi lah gitu. Oke. Ya jadi akhirnya ya, tapi gue nggak langsung sini sebenarnya. Langsung Jadi kesini. emang cabut dulu, terus entrepreneur dulu gitu ya, Oke. sambil nyoba-nyoba bisnis dan segala macam. Dan terus memang gue dari awal emang passion gue kan emang di dunia jalan-jalan ya sebenarnya. Oke. Karena hobi gue juga dulu mulai dari naik gunung, diving, terus gue suka gitu. Bahkan dari SMA juga gue emang ikut di penjelajah alam kan gitu. Iya. Dan waktu di Populer juga gue banyak menciptakan kayak acara-acara program yang berbau sama traveling gitu. Oh, bukan yang ini ya? Yang kebanyakan kan foto-foto yang itu salah satu atau core-nya lah ya, core-nya. core-nya lah ya gitu ya, DNA-nya lah ya. Ya, oke. Kalau foto, video gitu ya segala macam. Cuman kan dunia cewek kan sama alam, wanita, Indonesia kan saling keterkaitan nih. Melengkapi. Iya, Brick melengkapi. people. Melengkapi. Sama-sama indah ya gitu. Nah, jadi kalau dikonekin tuh bagus gitu. Oke. Nah, makanya gue emang dari dulu emang suka bikin program sama traveling gitu, dikaitkan sama Indonesia, sama wanita juga karena sama-sama indah. Dan akhirnya gue ketemu passion yang saat ini gue jalani sekarang, yaitu emang di industri pariwisata gitu, khususnya Indonesia gitu. Nah, yang pernah atau menjadi achievement dulu sehingga lo memilih ke pariwisata itu gimana sih?
Maksudnya achievement Dari populer masuk ke sini sehingga lu, oh ya udah gue cabut deh mendingan ke dunia industri pariwisata daripada ke media. Padahal kan dia udah cukup lama tuh. Iya. Karena itu tadi sebenarnya nggak langsung. Jadi pas gue cabut emang gue belum ada kepikiran mau kesini juga. Jadi memang udah pengen membuka, udah hijrah lah gitu ya. Udah hijrah lah ya kan. Membuka dunia baru, ya tutup dunia lama, mulai dunia baru. Nggak langsung sini, jadi emang entrepreneur dulu lah gitu, belajar segala macem. Baru akhirnya beberapa bulan kemudian akhirnya bergabung di sini. Oke. Nah, selama 2 tahun yang lalu itu kan dampak dari COVID juga tinggi juga ya untuk dunia atau industri pariwisata. Tanggapan lu itu seperti apa sih? Sehingga pada saat lu masuk sini, apa yang lu lakukan supaya bisa struggle gitu menghadapi pandemi tersebut? Iya, jadi karena memang itu bener banget, karena di sini sendiri memang saat gue masuk emang pas lagi awal-awal mulai pandemi ya, dan gue merasa ini di situ bener jadi kayak tantangan juga gitu, karena emang bener-bener terpuruk dunia pariwisata Indonesia. Dan gue berpikir, gue ngobrol sama CEO gue waktu itu, dan dia juga ngasih tantangan juga buat gue, dan kita ngobrol kalau misalnya kita cuman kayak riding gitu doang gitu, jadi kayak biasa aja gitu kalau misalnya memang dunia pariwisata lagi di atas. Tapi kalau misalnya kita bisa bersama-sama mengembalikan industri ini, di bisnis ini yang emang dari terpuruk, akhirnya kita bisa berbuat sesuatu dan akhirnya bisa naik. Nah itu mungkin menjadi portfolio yang bagus gitu, jadi experience dan catatan yang bagus lah buat kita gitu. Gue sama CEO gue gitu ngobrol, dan itulah yang akhirnya bikin gue kayak seru juga ya kalau misalnya gue bisa memberikan manfaat dari apa yang gue punya, pengalaman gue dan apa yang gue punya di dunia traveling gitu terhadap bisnis pariwisata ini gitu. Itulah akhirnya gue kita berjuang bener-bener bersama-sama. Ada perbedaan nggak setelah pandemi ini? Ini kan udah mulai sekarang udah sama mulai. yang sebelumnya. Beda, cukup berbeda karena kan sebelumnya bener-bener kayaknya sepi gitu, mau kita bingung nih mau campaign apa juga kita bingung gitu, karena kita mau ngajak jalan-jalan juga ya berarti ngelawan sama aturan nih kan, masa lu ngajak orang jalan-jalan gitu kan nggak mungkin juga, sementara kan lagi PPKM gitu, orang nggak boleh jalan-jalan. Nah, sementara kita industri bisnis pariwisata kan, ya jadi yang berbeda banget gitu. Kalau dibilang berbeda, kalau sekarang ya lebih luas, lebih enak gitu, karena emang kita mau promosiin Indonesia. Sekarang emang lagi bangkit lagi pariwisata Indonesia, bener-bener mulai dari awal lagi gitu. Jadi kalau ditanya berbeda ya tadinya agak susah gitu, kita banyak sekali yang kita lakukan, pivot atau struggle apa yang bisa kita sesuaikan sama kondisi pandemi saat itu. Kita puter otak lah gimana caranya. Sama kalau sekarang ya kita lebih menjalankan apa yang memang sebenarnya menjadi menjadi core kita gitu sebagai bisnis travel marketplace pariwisata. Lebih enak aja sekarang gitu. Oke. Nah, perbedaannya sendiri antara brand Piggy Joe dengan kompetitor itu seperti apa? Oke, perbedaannya kalau kita tuh sebenarnya emang dari awal tuh memang mengkhususkan diri sebagai travel marketplace yang memang untuk trip-trip wisata di Indonesia. Jadi mungkin kalau yang lain ada mungkin ada campur ya, mungkin ada Indonesia atau ada yang lain. Kalau kita emang bener-bener menjadi toko digital untuk seluruh paket wisata di Indonesia yang lengkap gitu. Jadi benar-benar mengangkat Indonesia dan khususnya paket-paket yang otentik Indonesia gitu. Jadi yang benar-benar mengangkat yang ciri khasnya tuh Indonesia banget, itu yang bikin kita beda. Ciri khas Indonesia banget. Iya, ciri khas Indonesia. Contohnya, misalnya kan sekarang itu salah satu campaign kita adalah desa wisata.
Oh, desa wisata. Iya, jadi kan mungkin banyak orang yang belum tahu desa wisata Indonesia, dan ini memang sejalan juga sama program pemerintah kan melalui Kemenparekraf. Memang dia emang lagi getol-getolnya untuk mengkampen desa wisata gitu. Yang paling menjurus nih, daerahnya mana aja sih, Brik? Kalau sekarang paling menjurus bisa dibilang Jawa sama Bali. Jawa sama Bali. Iya, Jawa sama Bali. Bali pasti banyak yang kesana. Pasti gitu, karena mau nggak mau ya, itu salah satu daerah yang paling banyak mengundang tamu gitu, dan memang wisatawan mancanegara juga kan banyak ke Bali gitu ya, udah pasti. Dan memang Bali sendiri kan juga sangat kuat dengan budayanya, dengan masyarakatnya, sama desa-desanya juga gitu, otentiknya, makanannya gitu, UMKM-nya juga. Dan gitu. Jawa juga gue lihat kemarin pada saat gue ke Jogja ya, itu banyak banget perubahan. Banyak ya. Wisata-wisatanya. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Jadi mau Jawa, mau Bali, itu sebetulnya tergantung dari minat sama lu, tergantung kocek juga. Benar, ya kan? Benar. Kalau lu di sekitar Jawa juga ya mungkin nggak semahal yang di sana. Betul, ataupun pengen kepuasan ada wisatawan asing kan kebanyakan sekarang di Bali ya. Iya, karena di Jawa juga sekarang banyak banget ya perkembangannya, terutama mungkin kita ngomong kalau Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah itu banyak banget perkembangannya, terutama mungkin kalau menjurus lagi daerah istimewa Yogyakarta gitu sekitarnya kan, itu memang cukup banyak ya, termasuk kayak Malioboro sendiri ya yang kemarin sempat ada banyak polemik juga gitu, dan lain sebagainya lah gitu. Jawa Barat juga banyak yang bagus gitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur kan dengan Bromo dan Banyuwanginya juga sekarang juga lagi harusnya menjadi salah satu yang apa ya, mungkin yang menjadi favorit lah harusnya gitu. Betul. Dan lagi yang sekarang lagi menjadi polemik lagi nih, Brik. Jawa Tengah, Borobudur ya. Nah, ini emang dengan tarif 750.000 per orang dan wisatawan asing mencapai $100 ya. 100 USD ya. Nah, menurut lu itu gimana sih? Sepakat atau tidak? Waduh, berat nih, berat kalau ditanya sepakat atau enggak ya. Karena gini ya, karena alasannya kan sebenarnya konservasi gitu sebenarnya. Makanya Borobudur sendiri kan sebenarnya ada untuk pariwisata sama konservasi. Kalau misalnya kita bicara kalau kita baca-baca lagi gitu segala macam sejarah dan kenapa sih sampai dibikin segitunya, ternyata memang banyak banget alasannya gitu. Karena untuk menjaga struktur batuannya yang memang makin lama makin turun. Ya, sampai ribuan tahun kan. Iya gitu, dan itu ada datanya gitu, bagaimana jumlah wisatawan itu berdampak terhadap turunnya batu-batu yang di stupa itu. Nah itu kan bahaya juga buat kelestarian itu. Tapi memang mungkin kalau menurut gue itu angkanya kalau menurut gue angkanya mungkin agak tiba-tiba 750.000 gitu. Dan Pantes nggak kira-kira? Itu mengundang polemik gitu loh. Iya. Gitu. Tapi ini kan belum implementasikan baru sebagai wacana. Iya, bahkan keputusan terakhir ya itu ditunda ya. Itu udah ada keputusannya, itu memang ditunda gitu, si 750.000 itu gitu, karena emang banyak banget masukan-masukan gitu. Nah sekarang cuma ada 2, setuju atau tidak? Waduh, ini harus banget ya, agak berat nih. Agak berat. Iya. Berarti secara nggak langsung ya mungkin memang ada biaya, tapi nggak segitunya juga. Betul. Kalau gue sih sebenarnya gitu, karena apa yang dilakukan itu memang untuk untuk memperbaiki fasilitas dan juga untuk menjaga si warisan budaya ini kan udah jadi warisan budaya dunia juga, gimana caranya supaya itu tetap terjaga dan juga memperbaiki memfilter juga, karena juga banyak wisatawan yang memang mungkin nggak disiplin gitu ya. Kemarin banyak juga yang foto-foto yang wisatawan yang duduk-duduk sembarangan di stupa gitu, yang segala macam, dan itu bakal banyak mungkin berdampak buruk terhadap itu gitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi sebenarnya langkahnya cukup bagus gitu ya, tapi mungkin
harganya itu tidak sampai segitunya gitu. Karena kalau segitu mungkin ya terlalu besar sih gitu. Nah, dari price yang ditawarkan yaitu 750.000, berarti kan masing-masing itu mempunyai ekonomi yang berbeda ya. Iya, Berarti kan itu masuk ke kelas menengah ke atas. Iya. Apakah ini menjadi bagian dari segmennya juga? Padahal kan dulu Borobudur itu dari bawah sampai atas pun bebas masuk ke sana. Iya. Tanggapan lu kayak gimana? Ya itu memang akhirnya jadi kalangan-kalangan tertentu yang memang punya ekonomi yang lebih ya gitu ya, karena memfilternya seperti itu. Memang satu sisi paham juga bahwa situs ini juga mungkin butuh pemasukan juga ya untuk perawatan dan untuk selebihnya gitu. Tapi memang balik lagi ke tadi, jumlahnya yang cukup tinggi gitu ya, akhirnya jadi terkesan mendiskriminasi atau membedakan gitu ya, bahwa para tamu-tamu yang memang punya kocek lebih banyak yang akhirnya bisa masuk gitu. Atau mungkin bisa juga dibuat partnership sama yang lain ya kan, orang bisa masuk menengah ke bawah asal pada saat masuk dengan kuota tertentu gitu. Iya, makanya itu dia tuh yang emang kemarin sempat banyak dikasih masukan gitu. Kenapa kalau misalnya nggak mau, kalau tujuannya itu kenapa kita tidak bikin kuota tertentu aja gitu, bukan yang serta-merta harus yang semahal itu. Tapi memang sebenarnya kuota juga udah harusnya diterapkan juga kan. Iya. Itu kan rencananya kan cuman 1.200 ya itu maksimal gitu untuk naik ke atas stupa. Ke atas stupa. Iya, gitu. Jadi kombinasi dari kuota sama harga gitu. Yang tapi harus butuh banyak pemenahan atau riset lebih mendalam lagi sih untuk menentukan nantinya bakalan di angka berapa gitu. Oke, nah untuk stupa sendiri nih, stupa itu buat Pigijo, destinasi yang disasar dengan adanya destinasi yang tadi desa terpencil atau desa wisata. Itu lebih ke daerah-daerah mana aja sih? Kalau misalkan ada promo, kita kan nggak tahu. Yeah. Jadi di sini teman-teman juga bisa lihat daerah mana aja nih yang disasar dari Pigijo supaya mendongkrak perekonomian dalam segi pariwisata. Iya. Daerah kita tuh kalau kemarin kan kebetulan gue boleh sharing dikit ya. Kemarin tuh kebetulan kita emang ada kerjasama juga sama Kemendikbudristek untuk program Magang Merdeka. Nah, program yang kita usung itu kemarin adalah Vanguard Desa Wisata. Kita hire 100 mahasiswa, 95 mahasiswa untuk ditempatkan ke desa-desa wisata seluruh Indonesia. Tapi waktu itu memang kita milihnya itu ada dari Sumatera Barat, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, sama Bali. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya daerah mana saja yang emang kita fokus, ya mungkin salah satunya dengan program itu kita memang fokus di situ, dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Bali. Gitu. Itu kita menempatin 95 mahasiswa di situ. Dan itu berjalan selama sekitar 6 bulan lah, 5 bulan sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Iya. Nah, bagi teman-teman dari Brick People yang mau tahu soal Pigijo itu bisa diakses di mana? Diakses di pigijo.com, www.pigijo.com gitu. Dan ini belum ada aplikasinya ya? Iya, lebih ke web base sih. Web base. Iya, dari browser web base gitu. Tapi mobile juga support. Mobile support, web browser desktop juga support gitu. Tapi kedepannya akan develop aplikasi ya. Tapi nggak usah khawatir, di web base sama di mobile juga udah lancar banget dan enteng banget lah, gampang. Dan juga banyak promo Brick. Jadi tadi gue sempat lihat di website. Jadi ada beberapa yang promo-promo, misalkan ke Bromo 3 hari itu ya. Iya, di angka 1,2 juta ya. Iya, Itu gimana? Dapat apa aja gitu? Iya, jadi kalau di kita sih emang kita kan jualnya paket wisata ya. Paket wisata ya emang lengkap gitu, mulai dari tapi kita lebih banyak kayak nggak termasuk tiket pesawat ya. Gitu. Jadi paket wisata misalnya kayak Bromo 3 hari 2 malam, lo udah langsung ketemuan aja di daerah Malang.
Oh, gitu. gitu. Jadi lo ke Malang sendiri gitu. Maksudnya pakai pesawat sendiri atau Nanti transportasi dijemput sendiri. di bandara atau Bisa di bandara atau di stasiun atau di mana, tinggal dikabarin aja gitu. Oke. Nah udah mulai dari situ sampai lo dianterin lagi 3 hari berikutnya, lo udah ditanggung sama plus paket snack itu. sama makan ya. Makan udah, transportasi darat udah, penginapan udah, semuanya udah diatur. Itinerary-nya juga udah lengkap. Nah itu bisa dicek di web gitu. Oke. Dan pembayarannya juga by digital semua gitu. Jadi enak, cepet, gampang dan aman lah ya gitu. Nah, semuanya udah aman. nggak perlu bawa-bawa yang namanya duit lagi ya. Nggak usah buat Tapi yang lo jajan-jajan aja, pikir, buat jajan-jajan. Ini digit udah tinggal berapa nih? Bukannya dipakai kertas lagi ya, atau koin-koin lagi. Udah pakai ini semua ya kan. QRIS juga udah di mana-mana ya. Gitu. Nah, buat harapannya nih Bri, ke depan baik pariwisata, perekonomian, apalagi kan sekarang bisnis yang ya UMKM kecil-kecilan. Kayak ini Pigijo kan juga termasuk bisnis yang baru dibangun, dirintis. Apalagi untuk masyarakat yang misalkan di luar belum kerja lah, di sini ada buka lowongan, kan kita membuka lowongan untuk masyarakat yang tersebut kan. Nah, kalau misalkan naik atau seperti apa ke depan, ini kan juga menjadi harapan juga bagi masyarakat. Nah, menurut lu seperti apa, Bri? Iya, jadi ya pasti kita pengennya kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri lebih terbuka lagi terhadap pariwisata Indonesia. Terus destinasi di Indonesia juga yang tadinya terpuruk pelan-pelan juga karena kedatangan tamu jadi hidup lagi. Nah ini juga berdampak terhadap pelaku-pelaku UMKM juga kan. Kan banyak banget kalau kita lihat yang tadinya jualan gitu sekarang udah 2 tahun nggak jualan, dan tadinya sangat tergantung sama profesi itu gitu. Banyak yang kaget sebenarnya kan, banyak yang kaget karena dia tergantung banget, terutama di Bali kan. Iya. Dia nggak pernah membayangkan akan ada kejadian seperti ini gitu. Dia nggak pernah bayangin karena dia tergantung banget, dan selama ini tuh enak banget gitu. Nah begitu kena dia bingung gitu. Apalagi guide-guide kan. Gitu. Aduh, itu banyak banget gitu. Kita udah banyak lah kita melihat gitu ya, dan kita harapannya ya itu hidup lagi, dan yang tadinya yang susah-susah tadi bisa kembali lagi mendapatkan pemasukan, dan juga bermunculan lagi akhirnya guide-guide yang baru lagi gitu, yang memang yang kan ini kan yang tadi sebagaimana dibahas kan membuka lapangan kerja juga kan gitu. Pigijo sendiri memang dengan menyediakan platform online ini sebenarnya mendorong orang-orang supaya berani untuk entrepreneurship, untuk mendorong orang-orang berani untuk menjadi local guide atau membuat paket wisata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Gitu. Betul. Jadi akhirnya muncul paket-paket wisata yang baru. Kita tuh pengen gitu ada muncul paket-paket wisata yang baru yang memang otentik Indonesia ya, termasuk desa-desa wisata gitu. Makanya kemarin itu yang kita program Magang Merdeka itu salah satu tujuannya itu adalah memang mendigitalisasi desa wisata, terus kemudian menciptakan paket-paket baru desa wisata gitu, dan membranding dan mengexposure desa-desa wisata seluruh Indonesia supaya lebih terlihat lagi di masyarakat, terjamah juga, dan juga lebih profesional lagi, baik dari segi paketnya maupun dari segi marketingnya, dari segi kontennya. Nah itu yang kita sebenarnya pengen. Gitu. Nih udah lumayan nih Bri, kita waktu ngobrol. Siap. Lain kali kita lanjut lagi. Siap. Mungkin sampai di sini dulu episode kali ini Bri. Buat yang suka dengan konten ini, jangan lupa komen di bawah, dan juga like, share, dan subscribe. Jangan lupa nonton terus di Rubrik Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya.